Untuk itu, untuk kesempatan pertama ini, kita akan berikan kesempatan kepada Dr. Fahmi Lukman, selaku Direktur dari Institute of Islamic Analysis dan Development, menyampaikan paparan atau mungkin apa namanya pandangan-pandangan beliau terkait kondisi perguruan tinggi kita dan suasana akademik yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Lukman sehat ya? Ya. Oke, senang sekali ini bisa ketemu kembali dengan Pak Lukman. Dan untuk itu kami persilahkan sekitar 15 sampai 20 menit. Monggo Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Dr. Lukman Nur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu pada saat ini, pada malam hari ini kita bisa berdiskusi kembali ya terkait dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Dan satu hal yang menarik sekali kemudian kita bahas pada malam hari ini terkait dengan persoalan perguruan tinggi ya. Dan perguruan tinggi itu kan katanya tempatnya para cendekiawan ya, tempatnya para intelektual kan kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian kita amati pada kondisi saat ini, saya pernah menulis satu rubrik opini sebenarnya beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan mendudukkan kembali moralitas perguruan tinggi di era disrupsi ya. Jadi kalau kemudian kita perhatikan pada kondisi saat ini, era revolusi industri 4.0 gitu ya, dan juga kemudian kita mengalami apa yang disebut dengan era disrupsi begitu. Ini kan dua istilah yang saat ini memang menjadi satu diskursus pemikiran penting dan menarik ya di tengah-tengah dinamika situasi bangsa dan negara kita pada saat ini begitu. Jadi kalau kita maknai bahwa disrupsi itu secara etimologis itu berarti adalah gangguan, kekacauan, tercerabutnya dari akar begitu ya. Atau acap kali juga dimaknai dengan istilah disturbance or problem which interrupt an even activity or proses, maka pengertian sebuah pemahaman istilah yang bisa dimaknai secara sederhana sebagai sebuah perubahan besar gitu. Dan juga perubahan itu mendasar akibat dari apa? Akibat dari kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi ya. Nah, perubahan ini menurut hemat saya bersifat mendasar, bersifat radikal begitu ya. Dan perubahan ini juga telah menghantarkan semua orang atau yang disebut dengan citizenship di dunia ini, dan sekarang kita menjadi warga negara dunia atau yang disebut dengan istilah netizenship begitu ya. Nah, masyarakat global pada saat ini terkoneksi melalui Internet of Things dengan seluruh perangkat komunikasinya. Oleh karena itu maka menjadi netizenship artinya adalah kita memiliki username, kita punya homepage, kita punya voice over internet protocol atau yang disebut dengan VoIP. Kita juga punya alamat Yahoo, Google, Gmail misalnya atau Chrome. Kita juga bersentuhan dengan Google, Opera dan yang lain, dan itu semua adalah sarana yang digunakan untuk berselancar ya, melanglang buana bagi siapapun juga untuk berkeliling dunia, berinteraksi dengan dan sebagai warga negara dunia. Nah, oleh karena itu maka pada titik yang sama kita bisa melihat bahwa
kita mengalami apa yang disebut saya sebut dengan istilah dibanjiri air bah informasi dengan nilai-nilai bawaannya, dan juga di dalam air bah informasi itu ada ideologi. Seringkali kemudian disebut dengan istilah ideologi transnasional gitu ya. Jadi ideologi transnasional itu artinya bukan sesuatu yang berangkat dari value yang ada di Indonesia. Ya, saya kira bahwa kapitalisme begitu ya, sekularisme, kemudian juga pluralisme, sampai kemudian sosialisme, komunisme itu adalah ideologi transnasional, kan begitu seringkali disebutnya. Jadi oleh karena itulah maka dalam konteks ini maka kita bisa lihat bahwa kita memang berhadapan dengan global wisdom, dan tentu saja seluruh perangkat nilai-nilai kita saat ini, baik itu ada dalam agama atau kemudian ada di dalam juga Pancasila misalnya, kalau kita sebut juga sebagai satu aspek yang terdapat di dalam bangsa Indonesia ini, maka suka atau tidak suka, maka agama dengan aspek-aspek tadi itu berhadapan dengan global wisdom yang terdapat di dalam sekularisme, liberalisme, kapitalisme, pragmatisme, termasuk di dalamnya adalah sosialisme dan komunisme, dengan seluruh underlying sistem yang terdapat di dalamnya. Nah, oleh karena itu maka satu pertanyaan penting memang harus dijawab oleh siapa? Oleh perguruan tinggi kita. Mampukah perguruan tinggi kita menghadapi situasi yang seperti itu, gitu ya? Apalagi di era persaingan perguruan tinggi internasional ya, yang kemudian kita sebut dengan adanya kita, dan posisi perguruan tinggi kita tadi seperti mana disampaikan oleh Mas Lukman Nur Rahim, nampaknya kita harus memiliki daya juang yang lebih tinggi lagi ya untuk menaikkan grade-nya kalau kemudian kita memperjuangkan yang seperti itu. Karena kita sudah mulai tersisihkan jauh oleh Malaysia, dan sudah mulai disalip oleh Filipina dan Vietnam. Kan begitu Pak Nur Rahim ya, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka, tapi ada hal yang lebih penting sebenarnya menurut saya jawab oleh perguruan tinggi kita adalah sejauh mana ketangguhan perguruan tinggi kita itu mampu untuk menjawab tantangan yang ditawarkan oleh seperangkat nilai asing dan perangkat turunannya yang berupa sistem ekonomi yang kapitalisme, liberalisme misalnya, kehidupan sosial yang sekularistik individualistik, kondisi sosial dan politik kita yang kemudian cenderung untuk pragmatik dan oligarkis misalnya begitu. Terus persoalannya adalah tawaran apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi kita untuk menghadapi persoalan nilai dan sistem asing dan nilai-nilai itu dia menerobos masuk dan mewarnai nilai-nilai bangsa ini, yang bisa jadi tentu berseberangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang sosio-religius, yang seringkali kalau dalam bahasa perguruan tinggi itu digambarkan dalam butir-butir Pancasila begitu ya. Tentu saja kemudian kita juga lihat bahwa dari sisi aspek agama juga ini berseberangan begitu. Nah, seperangkat nilai asing itu tentu berupa, kalau saya perhatikan, ada freedom of religion misalnya yang melahirkan pluralisme, sinkretisme agama, juga ada freedom of speech atau expression yang tanpa kendali, dan hal ini melahirkan kebebasan pers, di mana hoax misalnya, fake news, itu kemudian menjadi hantu yang begitu luar biasa di dalam proses komunikasi masyarakat kita. Dan juga kemudian tidak kalah serunya adalah terkait dengan di dalam dunia informasi itu berujung dengan maraknya framing berita berdasarkan pesanan dan kepentingan, ya, di samping hoax dan fake news misalnya. Atau juga freedom of ownership yang dia mempraktikkan kapitalisme, ekonomi, dan perdagangan. Termasuk di situ ada personal freedom, di mana maraknya amoralitas. Sebagai contoh adalah misalnya LGBT, yang sesuatu yang menurut saya
sesuatu yang mesti kemudian kita tingkatkan tingkat kewaspadaan kita menghadapi fenomena-fenomena amoralitas yang seperti ini. Nah, pertanyaan penting adalah, apakah yang seperti itu tidak menjadi sesuatu yang mencemaskan, terutama bagi para intelektual, terutama bagi para akademisi, terutama bagi orang-orang yang kemudian mau berpikir terhadap bangsa dan negeri ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mencemaskan dan menggerus nilai-nilai fundamental dari bangsa ini. Jadi, pada titik inilah menurut hemat saya bahwa perguruan tinggi berkewajiban untuk menjawab tantangan itu, bahkan menyodorkan solusi kepada para pemimpin-pemimpin kita, tentu saja memberikan asupan bergizi agar para penyelenggara negara ini berhati-hati dalam membuat regulasi, agar dia tidak mengadopsi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai religiositas, nilai-nilai dasar yang ada di dalam masyarakat kita dan bangsa Indonesia ini. Yang khawatir kita tentu regulasi yang dibuat itu berujung dalam konteks sarankan kehidupan rakyat. Wacana terkait dengan misalnya menaikkan atau memberlakukan pajak di berbagai macam sektor yang juga sudah masuk kepada sektor-sektor yang terkait dengan hajat hidup orang banyak misalnya. Ini juga mulai memberikan satu nuansa yang lain misalnya. Atau juga terkait dengan persoalan kemiskinan yang ada di dalam masyarakat kita. Juga memberikan satu kondisi yang nampaknya cukup mencemaskan gitu kan. Nah, oleh karena itu maka satu pertanyaan penting adalah bahwa disinilah maka perguruan tinggi harus kemudian memberikan satu asupan bergizi bagi para penyelenggara negara agar kemudian kebijakan yang dibuat, kebijakan yang diimplementasikan itu dia tidak disusupi oleh kepentingan asing yang akan mencelakakan masyarakat dan bangsa kita untuk masa depan. Jadi para intelektual ini mesti menjadi whistleblower untuk mengingatkan adanya bahaya. Nah, tentu saja di sini mesti membangun adanya moralitas perguruan tinggi. Jadi, kalau menurut hemat saya, perguruan tinggi tidak selalu identik dengan persoalan kemudian gelar kesarjanaan, misalnya mulai dari S1, S2, S3, atau doktor honoris causa misalnya, atau profesor kehormatan misalnya, sebagaimana yang juga dihebohkan beberapa waktu yang lalu. Tidak sekedar persoalan itu gitu loh, dunia perguruan tinggi kita, tapi perguruan tinggi itu memiliki moralitas yang tentu saja membahas moralitas perguruan tinggi itu terkait langsung dengan intelektualitas dan tanggung jawab sosial sebagai kelompok masyarakat yang berilmu. Jadi masyarakat banyak di kalangan intelektual dan mungkin juga di kalangan akademisi kita yang bisa jadi saat ini sudah mulai enggan atau tidak lagi hirau untuk menjawab realitas kondisi bangsa kita saat ini. Berbagai tentu alasan yang dikemukakan dan intinya adalah yang sering kali saya dengar adalah emang gue pikirin kira-kira begitu. Jadi ada satu paham cuekisme kalau saya bahasakan itu, paham keacuhan, ketidakpedulian terhadap kondisi realitas yang saat ini kemudian terjadi menimpa bangsa kita. Jadi dengan demikian maka jika pemikiran cuekisme atau emang gua pikirin tadi itu terjadi, maka para intelektual telah terjebak menjadi tukang yang terbenam di laboratorium dan pikirannya sendiri. Saya teringat pada tahun 2016 yang lalu, ketika saya bertugas di Filipina, saya berjumpa dengan seorang diplomat Vietnam di kota Manila ya. Kebetulan beliau mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi diplomat Vietnam ini dia mengutip pernyataan yang dinyatakan oleh Gian Tu Trang tentang karakteristik intelektual. Jadi Trang ini adalah seorang Vietnam ya. Trang ada seorang aktivis pendidikan di Institute for Research and Educational Development in Vietnam, dan pada tahun 2013 dia dinobatkan sebagai pemimpin muda global
oleh the World Economic Forum. Apa yang dinyatakan oleh Trump yang dikutip oleh diplomat kita ini? Jadi Trump menyimpulkan bahwa intelektual adalah mereka yang memiliki beragam kearifan. Dia punya pandangan jauh ke depan dengan tujuan menerapkan kecerdasan dan visi ke depan untuk membangunkan masyarakatnya. Bukan untuk membangun, tetapi untuk membangunkan masyarakatnya. Kalau saya gunakan kata membangunkan, artinya bahwa ada satu kondisi yang tidur yang terdapat dalam masyarakat, yang kemudian kata orang sudah bilang digeringkan, dibangkitkan kembali, dibangunkan masyarakat itu dari tidurnya, dari terlenanya masyarakat itu. Jadi mereka membantu untuk mengalihkan masyarakatnya. Jadi para intelektual itu adalah orang yang dia berupaya membantu mengalihkan masyarakat dari apa yang tidak bijaksana dan salah menuju apa yang benar dan baik. Dengan mengutip pepatah dari masyarakat Vietnam, kemudian Trump menyatakan bahwa intelektual adalah trituk, kombinasi antara pikiran dan bangunan. Dia menyampaikan 3 faktor kunci tentang intelektual, yaitu pengetahuan. Jadi dia memiliki sejumlah pengetahuan, dia punya kemampuan, tapi pada sisi yang lain dia punya kemauan untuk membangunkan masyarakatnya dari tidurnya untuk sebuah tujuan yang mulia. Jadi dengan demikian maka kekurangan salah satu dari 3 elemen ini tidak sesuai dengan definisi intelektual. Jadi intelektual bukanlah sederet gelar yang dimiliki oleh seseorang, mulai dari gelas R1, S2, S3, atau doktor honoris causa, atau doktor humoris causa misalnya, atau juga gelar profesor kehormatan. Jadi intelektual bukan sederet dari gelar-gelar tersebut tadi menurut hemat saya, tapi dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membangunkan masyarakatnya agar masyarakat ini sadar tentang tujuan dari kehidupan sebuah masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itulah maka berdasarkan hal itu maka peran intelektual itu berkorelasi dengan tanggung jawab sosial masyarakat yang berilmu. Ya, jadi Einstein pernah menyatakan bahwa dunia ini adalah tempat yang berbahaya. Bukan karena mereka yang melakukan kejahatan sebenarnya, tetapi karena mereka yang melihat kejahatan itu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah yang kemudian saya khawatir dengan dunia perguruan tinggi kita, di mana di dalamnya terdapat sekelompok ilmuwan, sekelompok akademisi, sekelompok kaum intelektual, yang ternyata kemudian mereka diam terhadap kondisi realitas yang dialami oleh bangsa dan masyarakatnya. Jadi, dalam konteks inilah maka perguruan tinggi dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya tentu memikul tanggung jawab yang sangat besar sekali. Tanggung jawab luhur. Berhutang pada dunia dan masyarakatnya sehingga dia dipaksa untuk berkontribusi aktif menjaga masyarakatnya. Jadi, kalau begitu maka kaum intelektual harus berkontribusi dalam mengarahkan masyarakatnya menjauh dari sesuatu yang berdampak negatif yang mereka dapat perkirakan tidak hanya terkait dengan salah arah dari masa yang lalu, tetapi juga sesuatu yang tidak tepat pada saat ini dan kemudian dia memberikan arah untuk mencapai masa depannya. Nah, jadi dengan membangun komunikasi yang baik dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam nilai-nilai sejatinya bangsa Indonesia ini dan nilai-nilai religiositas dari masyarakat dan bangsa Indonesia ini, maka tentu saja para intelektual, menurut hemat saya, berkewajiban untuk membentuk, untuk melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan bangsanya. Dan saya percaya bahwa kaum intelektual adalah agen perubahan terhadap perilaku tidak adil dan perilaku yang menyimpang. Jadi kaum intelektual dia mampu berkontribusi efektif untuk meningkatkan masyarakat dengan cara yang bermakna. Jadi ada satu pepatah yang menyatakan extraordinary claims require extraordinary evidence. Itu pun jika kemudian mereka menyadarinya. Oleh karena itulah maka jika Indonesia dan bangsa Indonesia ini hancur di masa depan,
maka saya ingin menyatakan bahwa pemikul dosa pertama adalah kaum intelektual itu. Siapa kaum intelektual itu? Salah satu di antara kaum intelektual itu adalah mereka yang berkiprah di kampus, mereka adalah kaum akademisi, mereka adalah orang-orang yang tercerahkan, tapi pada saat yang sama mereka adalah orang-orang yang dia mengusung nilai untuk kemudian nilai-nilai itu menjadi aspek yang memberikan way of life-nya bagi masyarakat tersebut tadi. Termasuk di dalam konteks tadi, kaum intelektual adalah para agamawan, begitu. Jadi di sinilah maka posisi penting dari seorang intelektual tadi dalam konteks membangun sebuah masyarakatnya. Nah, saya ingin beri garis bawah yang menurut hemat saya cukup penting begitu ya, bahwa para intelektual, orang yang memiliki kecerdasan, kehalusan budi lewat pendidikan dan budaya, bukan sederetan gelar yang dia sandang, mulai dari gelar S1 sampai profesor kehormatan begitu ya. Boleh jadi tinggi gelar kesarjanaannya dan sangat ahli dalam lapangan pekerjaannya, tetapi selama dia tidak memiliki minat atau peka terhadap rangsangan-rangsangan budaya, terhadap problematika yang dialami oleh masyarakat dan bangsanya, maka dia bukan intelektual. Meskipun dia memiliki sederet kemudian gelar, mulai dari sarjana S1 sampai kemudian gelar profesor kehormatan begitu. Jadi intelektual adalah orang yang sangat peka terhadap perkembangan kehidupan budaya dan problem yang dialami oleh bangsanya tersebut tadi. Nah, dalam konteks inilah maka dalam kaitan dengan hal ini saya ingin menyampaikan bahwa seorang intelektual adalah seorang yang gagasan pemikirannya itu menjadi kekuatan moral, atau dengan kata lain, seorang intelektual adalah ilmuwan yang ideolog. Itu yang dilakukan oleh Oppenheimer, menjadi seorang ideolog ketika dia memperjuangkan penghentian penelitian tentang nuklir. Itu juga yang dilakukan oleh Leon Kass, menjadi seorang ideolog ketika dia mengingatkan tentang bahaya dan meninggalkan penelitian tentang genetika engineering atau rekayasa genetika yang dianggap membahayakan manusia dan kemanusiaan. Dan kemudian dia beralih mengembangkan bioetika. Itu juga yang dilakukan oleh Sakharov, menjadi seorang ideolog ketika dia memprotes tentang penindasan hak asasi manusia yang terjadi di negerinya. Dan itu pula yang terjadi di dunia Islam. Ada Imam Al-Ghazali misalnya, tidak lagi menjadi seorang sufi saat ia mengirim surat protes kepada sultan yang berkuasa pada saat itu. Di situ juga ada Imam Ibnu Taimiyah, seorang ahli fikih Islam yang dia memimpin perlawanan terhadap tentara Mongol. Di situ juga ada seorang Omar Mokhtar yang seorang sufi yang kemudian memimpin perlawanan masyarakat Libya terkait dengan penjajahan yang dilakukan oleh Prancis. Dan di Indonesia, di situ juga ada Hadratul Syekh yang mulia, yaitu Syekh Hashim Asy'ari, yang meniupkan roh jihad terhadap agresi Belanda yang kemudian hendak menjajah kembali Indonesia. Di situ juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengajarkan kemandirian dan menanamkan kepercayaan diri, di samping mereka keduanya mengajarkan tentang Islam dan syariat Islam. Jadi oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan aspek ini, seorang intelektual adalah seorang yang peduli terhadap masyarakat dan persoalan bangsanya. Dia tidak akan pernah diam sampai masyarakatnya hidup dengan bahagia dan sejahtera. Jadi saya percaya bahwa intelektual adalah agen perubahan terhadap perilaku ketidakadilan dan yang menyimpang. Dia mampu berkontribusi efektif untuk meningkatkan masyarakat dengan cara yang bermakna. Dan disinilah maka pepatah itu mengatakan, extraordinary claim require extraordinary evidence. Dan itu pun kemudian menjadi penting. Makanya kemudian saya sampaikan, jika Indonesia ini ke depan hancur, maka pemikul dosa yang pertama adalah kaum intelektual dan kaum agamawan yang tercerahkan.
saya kira itu beberapa pokok-pokok pikiran yang menurut hemat saya penting dalam konteks perguruan tinggi, kaum intelektual, dan tanggung jawab keduanya di dalam kehidupan bangsa dan masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.